Halo, welcome back to my YouTube channel GW Entertainment, tempat berbagi informasi seputar drama dan film. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, semoga kalian berkenan subscribe untuk kemajuan channel ini. View drama Korea The Tale of Gumiho episode kedua. Nah, setelah di episode sebelumnya kita menyaksikan bahwa si Ji-ah ini akan jatuh dari atas gedung dan ia diselamatkan oleh Leon. Namun si Ji-ah kembali menyuntikkan obat ke leher si Leon dan akhirnya pun Leon jatuh pingsan. Nah, di situ kemudian di episode kedua ini kita diajak untuk menyelami kehidupan si Leon sebelum berada di zaman modern, yakni di zaman dinasti Joseon. Saat itu si Leon ini sedang bersama harimaunya dan ia pun bertemu dengan seorang gadis kecil yang bernama Aem. Nah, Aem ini adalah seorang manusia dan Leon adalah seekor rubah yang berwujud manusia. Nah, di situ rupanya si Aem ini tumbuh menjadi gadis yang dewasanya sangat cantik, yang di kehidupan modern itu dia tuh mirip banget sama si Ji-ah. Nah, di situ rupanya hubungan mereka ini ternyata tidak disetujui oleh salah satu kerabat dari si Leon. Kalau menurut saya di sini karena bibi si Leon ini membawa si Ji-ah untuk pergi dan si Leon menyelamatkan si Ji-ah. Namun sampai di situ saja penjelasannya. Si Leon ini berharap si Ji-ah ada reinkarnasinya di kehidupan modernnya dan ternyata mungkin saja si Ji-ah ini adalah reinkarnasi dari si Aem. Nah, kemudian pun cerita berlanjut ke Leon yang sudah sadar. Dia kemudian bersama si Ji-ah menanyakan sesuatu. Si Ji-ah ini di situ banyak bertanya kepada si Leon namun tidak mendapat penjelasan. Nah, di sisi lain si Lirang ini bersama dengan temannya ingin menghadiri sebuah acara pemakaman dan ternyata usut pembunuhan yang menimpa korban itu adalah perbuatan si Lirang. Si Leon ini kemudian masih bersama si Ji-ah dan si Ji-ah ini ingin memastikan sesuatu berupa kedua orang tuanya apakah memang masih hidup, karena si Leon ini mengaku bahwa dia adalah seekor rubah dan rubah yang telah menyelamatkan nyawanya saat ia masih kecil. Si Ji-ah pun kemudian tidak mendapati sesuatu yang banyak dari si Leon ini. Si Leon bilang rubah selalu membalas budi. Nah, di sisi lain si Lirang ini tadi berjumpa dengan anak yang menjadi korban. Di sana anak ini sebelumnya mereka bertemu dan si Lirang rupanya yang melakukan hal itu semua. Si Lirang ini dengan senyum ala-ala psikopatnya guys, membuat anak itu kesal. Nah, teman dokter si Leon ini bertemu dengan si Leon dan membahas sesuatu tentang si Ji-ah. Di tempatnya si Ji-ah ini sedang menonton film dokumenter dirinya bersama kedua orang tuanya saat masih kecil. Di sini si Ji-ah itu merasa sedih banget karena memang dia sangat merindukan kedua orang tuanya. Nah, kemudian si Leon ini pun pergi ke kantor imigrasi akhirat dan bertanya kepada bibinya bahwa apa yang bisa dilakukan dia ingin sekali dia menanyakan bahwa dia sudah bertanya kepada bibinya ini apakah benar si Ji-ah itu adalah reinkarnasi si Aem, namun si bibinya ini nggak menjelaskan secara gamblang. Kemudian si Ji-ah bertemu dengan teman-temannya di kantor dan menceritakan tentang mimpi mereka masing-masing. Si Ji-ah ini bermimpi bahwa dia memegang tengkorak dan sementara si temannya ini, juniornya ini bermimpi gigi dia itu putus ataupun tanggal. Nah, rupanya nggak lama kemudian si Ji-ah ini mendapat telepon dari si Leon tentang tanggal lahir orang tuanya. Si Ji-ah ini nggak membuang kesempatan itu, dia pun ketemuan sama si Leon di sebuah restoran. Di sana si Ji-ah itu
juga minta maaf tentang masalah yang si Ji-ah itu menyuntikkan di leher si Leon itu obat hingga pingsan. Nah, nggak lama kemudian si Ji-ah mendapati kabar bahwa orang tua juniornya yang tadi sama-sama membahas mimpi itu meninggal, dan dia pun si Ji-ah ini merasa sedih dan ia ingin mengambil sesuatu bersama temannya yang di lift tadi bersama dia. Namun ternyata yang bersama dia itu yang seorang produser juga ternyata adalah seekor bulgasari. Nah, di situ bulgasarinya rupanya adalah suruhan dari si Leon. Suruhan dari si Lirang maksudnya. Si Leon di situ menghajar habis-habisan si bulgasari dan berhasil membekap dia. Namun lucunya guys, nanti di sini si bulgasarinya itu dibekap di kulkas dan si bulgasarinya itu kedinginan gitu. Nah, di tempat lain ada sekelompok nelayan yang menemukan tengkorak. Dan para nelayan ini merasa ketakutan sesuai dengan mitos yang berkembang tentang orang yang mendapatkan tengkorak di laut. Nah, di situ si Leon ini kemudian bertemu dengan si Lirang dan berkat informasi dari si bulgasari yang ia bekap di dalam kulkas, si Leon ini bertemu dengan si Lirang dan membahas tentang masa lalu mereka. Namun si Leon ini nggak mau terpengaruh sama masa lalunya, dan si Lirang ini bilang kalau si Leon tidak menemuinya maka di akhir bulan si Ji-ah itu akan dia bunuh, karena memang si Lirang ini tahu kalau si Ji-ah adalah reinkarnasi dari Aem, gadis yang dicintainya. Nah, di situ Leon ini kemudian mengikuti si Ji-ah kemanapun pergi, termasuk si Ji-ah yang pergi ke sebuah pulau karena ingin mencari informasi tentang penemuan tengkorak dan kematian seorang nelayan di situ. Namun di sana si Ji-ah ini nggak mendapati sesuatu hal pun selain dari penjelasan sang korban. Di sana ini payah banget cari informasinya teman-teman, dan di situ si Ji-ah ini berharap dia mendatangi setiap rumah, namun nggak dapat informasi juga. Berkat bantuan si Leon nantinya si Ji-ah ini dapat informasi bahwa ada memang kejadian tersebut di situ dari dua orang nenek-nenek yang dijanjikan akan diberi ginseng liar oleh si Leon. Nah, sampai di situ tuh emang bikin nguras pikiran banget ini drama ya, tapi emang seru juga sih kalau menurutku. Nah, sesampai di situ si Ji-ah ini nanti bersama si Leon pergi ke sebuah hutan karena mereka mendapatkan informasi dari nenek-nenek tersebut. Nah, sampai di sana si Ji-ah dan Leon ini bertemu sama seorang gadis kecil, nggak kecil ya, sebenarnya agak remaja, lebih besar dari usia Aem kalau dilihat. Nah, di situ gadis kecil ini memberikan salam hormat kepada si Leon dengan mengatakan salam penguasa hutan. Nah, di situ si Ji-ah juga dibilang oleh sang gadis tersebut bahwa dia merupakan roh penunggu dari hutan. Si Ji-ah kemudian membebaskan roh itu yang diikat-ikat oleh tali dengan manusia, dan dia dibuka, dan akhirnya gadis kecil itu pun bisa bebas dari situ. Nah, di tempat lain keduanya ini si Ji-ah dan Leon pergi ke sebuah gua. Di sana si Ji-ah ini seperti kayak pernah melihat gua itu. Nah, di situ saat Leon berdiri dekat gua tersebut, dia mengeluarkan foto kedua orang tuanya bahwa orang tuanya pernah pergi ke tempat itu saat ia masih mengandung. Mungkin di sini adalah hubungan dari pernyataan gadis kecil tersebut yang bilang bahwa si Ji-ah ini terhubung atau terkoneksi dengan hutan tempat mereka tinggal. Nah, di situ kemudian si Ji-ah
dapat informasi dari nenek tadi bertemu sama salah satu nelayan yang menjadi korban di situ. Maksudnya dia nggak mati si nelayan ini, tapi memang nelayannya ini udah membawa palu dan ingin membunuh si Jia. Si Jia pun alhasil kena pukulannya di daerah bahu sebelah kanan, dan dia kemudian dibantu Leon dan dia diobati si Leon pakai obat tradisional di sana. Namun si Jia kepanasan dan ia pun kerasukan. Sampai di sini dulu ya guys episode kedua kali ini.